Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Nama saya Anindyo Widito, NIDN 0308036602. Saya mengampu mata kuliah estetika, yaitu mata kuliah teori dengan 2 SKS. Deskripsi mata kuliah estetika adalah mata kuliah yang memberikan pengenalan pada mahasiswa tentang sejarah dan pengertian estetika, konsep dan teori seni, serta fungsi seni dalam kehidupan manusia sebagai bekal untuk memahami seni dan mengapresiasi karya-karya seni rupa. Dan memang mata kuliah ini sangat penting. Yang pertama karena memang Fakultas Seni Rupa dan Desain adalah betul sekolah seni yang mahasiswanya diharapkan memang mengerti masalah seni. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yang pertama, mahasiswa mampu memahami estetika pada seni rupa sebagai suatu pendekatan apresiatif dan persepsi artistik pada seni rupa. Yang kedua, mahasiswa memahami modernitas dan seni. Ketiga, mahasiswa memahami konsep seni pada abad pertengahan di Eropa. 4. Mahasiswa memahami konsep seni pada masa Renaissance. Yang kelima, mahasiswa memahami teori ekspresi pada karya seni rupa. Yang keenam, mahasiswa memahami teori formalisme pada karya seni rupa. Sedangkan untuk kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub CPMK-nya adalah 1. Mahasiswa memahami maksud dan tujuan mata kuliah estetika dilakukan pada medan seni rupa modern. 2. Mahasiswa mengerti seni rupa modern dan seni rupa tradisional. Yang ketiga, mahasiswa memahami konsep seni pada zaman Yunani. 4. Mahasiswa memahami konsep seni murni. 5. Mahasiswa memahami teori peniruan atau mimesis pada karya seni rupa. 6. Mahasiswa memahami teori formalisme pada karya seni rupa. 7. Mampu memahami dan bisa menjelaskan berbagai gaya seni rupa modern dan mempunyai persepsi artistik terhadap karya seni rupa modern. Yang ke-8 adalah evaluasi tengah semester. 9. Mahasiswa memiliki kemampuan menganalisa teori estetik dalam melihat permasalahan seni rupa. 10. Mahasiswa memahami teori estetik modern di Indonesia. 11. Mahasiswa memahami teori estetik modern pada perkembangan realisme sosial di Indonesia. 12. Mahasiswa memahami teori formalisme dan fungsionalisme pada karya-karya seni rupa di Indonesia. 13. Mahasiswa mampu menjelaskan estetika yang berkaitan dengan pluralisme. 14. Menguasai pemahaman modernitas dan postmodernitas dalam kaitannya dengan estetika seni rupa. 15. Mampu memahami perkembangan seni rupa kontemporer. Dan 16 yang terakhir adalah mahasiswa harus mengikuti evaluasi akhir semester, dan ini yang akan menentukan lulus atau tidak lulusnya mahasiswa. Demikian penjelasan singkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan bicara mengenai estetika. Jadi kalau ada pertanyaan, estetika itu apa sih, ya? Sejak kapan ilmu estetika itu hadir? Jadi ada yang bilang estetika itu adalah ilmu mengenai keindahan, ada yang bilang itu ilmu bagian dari ilmu filsafat yang bicara mengenai keindahan, ya. Tapi apapun itu, memang dasar dari estetika adalah estetik, yaitu indah. Sejak kapan manusia itu
pelajari mengenai keindahan, kalau saya rasa memang sejak masa prasejarah orang sudah mulai mencari apa itu keindahan, kenyamanan, dan lain-lain. Tapi dalam mata kuliah estetika ini kita akan mencari makna yang sesungguhnya dari pengertian estetika ini, kemudian aplikasinya seperti apa, ya, dengan pendekatan terutama dari sisi filsafat. Jadi pengertian estetik ini, kata estetika ini berasal dari kata estetika dari Yunani, dan artinya adalah hal-hal yang dapat diserap oleh panca indera. Jadi nomor satu untuk menikmati keindahan atau estetika ini itu adalah panca indera, baik dia bisa dilihat, bisa dicium, bisa diraba, bisa dikecap. Apakah bisa semuanya? Ya, sebagai contoh, Anda pasti bisa membedakan antara, kalau Anda mau beli minyak wangi ini pasti lebih enak, harum baunya dibandingkan dengan nilai B atau merek C dan seterusnya. Jadi itu estetika yang dilihat dari penciuman. Kalau dari pengecapan atau lidah, tentunya yang berhubungan dengan makanan atau minuman. Anda bisa merasakan makanan yang ini enak, yang ini tidak enak. Jadi bagaimana para chef itu berlomba untuk membuat makanan yang paling enak, ya. Jadi yang bagaimana bisa dicicipi estetikanya, ya, secara kecap atau lidah. Kemudian kalau secara visual itu sudah jelas, ya. Kemudian panca indera lainnya, dengan telinga, pendengaran, kita bisa menikmati musik-musik yang sesuai selera kita, atau kita juga bisa, ini nggak enak nih musiknya nih, artinya estetika yang selalu merasakan dengan pendengaran. Sekarang kalau perabaan, ada sesuatu yang kalau diraba itu kok nggak enak ya, kasar, tapi ada sesuatu yang halus, ada yang licin. Nah, itu setiap orang berbeda menafsirkan itu. Jadi estetika itu berarti hal-hal yang dapat diserap oleh panca indera. Kemudian pemahaman estetika ini sudah dikenal sejak zaman Yunani, sudah lama sekali. Dan Plato, Aristoteles itu adalah filsuf-filsuf Yunani yang banyak membahas tentang pengertian estetika. Mereka memiliki pemahaman bahwa estetika berhubungan dengan kebenaran dan keindahan secara bersamaan. Jadi dari ilmu filsafat bahwa keindahan itu pasti juga berhubungan dengan kebenaran. Oke. Selanjutnya, estetika mengkaji respon domain afektif terhadap suatu objek atau fenomena. Jelas ya. Jadi penilaian nilai estetika bergantung pada kemampuan untuk membedakan pada tingkat sensorik. Tadi sudah dijelaskan. Dalam istilah visual, estetika mencakup faktor-faktor seperti keseimbangan, warna, gerakan, pola, skala, bentuk, dan bobot visual. Sebagai contoh bahwa standar estetika di setiap orang itu berbeda-beda, ya. Walaupun di sini disebut keseimbangan, warna, gerakan, pola, skala, bentuk, dan bobot visual itu memang bisa dikategorikan, tapi pada kenyataannya memang estetika ini memiliki standar yang berbeda-beda. Sebagai contoh, standar kecantikan orang Indonesia dengan orang Barat saja udah berbeda, ya. Sementara kalau orang Indonesia yang laki-laki mendambakan yang perempuan itu harus apa? Harus putih, harus mancung, ya, perempuannya. Dan sementara kalau orang bule, mereka malah kepengen kulitnya kayak orang Asia, ya. Seperti itu kebalikannya. Nah, kalau kita buat periodisasi dari estetika,
Seperti tadi kita mulai dari Yunani ya, kita batasi dari Yunani, walaupun sebenarnya untuk estetika ini mungkin dari masa prasejarah sudah ada, tapi karena ini berhubungan dengan filsafat keindahan, kita batasi saja mulai dari periode Yunani, yaitu periode Platonis. Seperti yang Anda tahu bahwa filsuf-filsuf yang terkenal di dunia itu berasal dari Yunani. Ada 3 filsuf dari Yunani yang sangat terkenal, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Nah, ini siapanya siapa, yang mana gurunya, yang mana muridnya. Ingat ya, yang paling tua di sini adalah Socrates. Socrates itu adalah gurunya Plato. Ya. Kemudian Plato punya murid namanya Aristoteles. Jadi jangan sampai ketukar. Socrates itu tidak meninggalkan catatan. Jadi tidak ditemukan ada catatan ya mengenai, terutama mengenai teori-teori keindahan. Semuanya itu langsung diserap oleh muridnya yang namanya Plato. Sementara Plato ya, muridnya, dia punya konsep sendiri mengenai keindahan. Yang pertama adalah dia bicara mengenai seniman. Sebenarnya keindahan itu bisa dikaitkan dengan seni ya, tapi Plato itu agak kurang suka dengan seniman. Kenapa? Karena sebenarnya menurut Plato bahwa seniman yang paling sempurna, paling baik itu adalah karya seni ya, karya seni ciptaan para dewa. Itu sempurna banget ya, kayak kita alam itu ciptaan para dewa, itu yang paling sempurna. Seniman atau manusia itu hanya bisa menirunya. Makanya ada satu konsep seni yang namanya mimesis, artinya peniruan. Jadi kalau kita lihat sekarang seniman-seniman yang meniru gitu ya, itu sudah diteorikan oleh Plato, yaitu mimesis atau peniruan. Manusia hanya bisa meniru karya-karya dewa. Misalnya dia membuat patung ya, itu meniru karya dewa, ya iyalah dia membuat patung manusia karya dewa. Nah, konsep yang kedua adalah bahwa seni itu, ini menurut Plato, seni itu berhubungan dengan hal-hal teknis. Apa itu hal teknis? Yaitu seni pasti berhubungan dengan ukuran. Ya, makanya manusia ada ukurannya sekian, sekian, sekian. Berhubungan dengan proporsi. Berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya teknis, panjang, lebar, keseimbangan, dan lain-lain. Jadi seni berhubungan dengan teknis. Iya. Oke, jadi kalau menurut Plato seni itu bisa ditekniskan. Nah, konsep yang ketiga menurut Plato adalah konsep kerasukan. Konsep kerasukan apa? Kerasukan itu ya kesurupan, trans ya. Kok bisa? Jadi menurut Plato, kalau ada seorang seniman yang dia berhasil membuat karya yang mirip sekali dengan karya dewa, jadi kalau dia membuat patung, itu patungnya mirip sekali dengan patungnya dewa, maka dianggap seniman itu kesurupan dewa gitu. Jadi pokoknya intinya begitu bagus itu kesurupan tuh gitu loh ya. Jadi memang kenapa? Karena Plato itu nggak suka lihat seniman itu orang yang berpikir apa, mengawang-awang ya. Jadi tidak realistis, dia membuat sesuatu yang sebenarnya bertentangan gitu loh tuh. Nah, muridnya Plato itu adalah Aristoteles. Kalau Plato itu menelan mentah-mentah konsep-konsepnya Socrates, tapi kalau Aristoteles ini berbeda. Aristoteles dia punya prinsip sendiri mengenai seni. Justru kalau menurut Aristoteles,
Seni itu bisa merubah akhlak manusia. Nah, beda lagi kan? Ada nggak bisa ngasih contoh seperti apa? Menurut ini malah kebalikannya. Ini siapa bilang seni itu merusak, seni itu racun, seni itu membuat orang menjadi egois? Salah. Justru seni itu bisa merubah akhlak manusia dari yang buruk menjadi baik. Sebagai contoh gini, kalau kita pernah tahu Bantar Gebang kan? Wah, Bantar Gebang itu tempat pembuangan sampah akhir itu ya, yang semuanya sampah. Dan kalau Anda mau tahu gitu ya, di situ ada banyak pengepul-pengepul ya, yang mereka ngambilin sampah-sampah di situ. Dan yang lebih parah lagi adalah mereka juga bawa keluarganya di situ. Terus apa yang mereka lihat setiap hari adalah sampah. Bahkan ya, mereka mengambil makanan-makanan ya yang sudah dari supermarket sudah expired ya. Misalnya daging itu diambilin gitu ya. Terus cuman direbus, dibuang ulat-ulatnya gitu. Nah, itu bisa digoreng lagi, dimakan lagi. Artinya apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka cium, bahkan apa yang mereka makan, itu semuanya sampah. Sekarang kalau bagaimana mewujudkan teorinya Aristoteles bahwa seni itu bisa merubah akhlak manusia, akhlak yang tadinya sampah ya, tiba-tiba nih Pemda DKI dan Pemda Bekasi insap, wah kasihan nih, kita rubah aja Bantar Gebang menjadi taman yang indah. Jadi yang tadinya semuanya sampah itu ganti menjadi sesuatu indah, ada taman, ada semuanya. Nah, di situ otomatis ya sedikit demi sedikit akhlak mereka itu akan membaik ya. Jadi sebenarnya teorinya Aristoteles itu seperti itu, bahwa dengan seni itu bisa berubah ya. Kita masuk ke periode modernisme. Ini udah makin di sini. Jadi hakikat keindahan seni dan keindahan seni tidak lagi dengan menggunakan pola pikir metafisik, namun menggunakan pendekatan keilmuan. Oleh karena itu, pada era ini disebut periode positivisme, mengutamakan gagasan kemajuan yang melahirkan tradisi avant-garde yang mengutamakan norma-norma kebaruan, keaslian, dan kreativitas. Oke, kalau di masa modernisme ini ya, ini kita mulai orang-orang menghargai proses, orang mulai menghargai ide dasar. Artinya mungkin hasil akhirnya menurut kita nih jelek nih gitu ya, tapi ternyata idenya keren nih gitu. Jadi orang sudah mulai menghargai ide-ide, sudah mulai menghargai proses, tidak lagi hasil akhir seperti itu. Nah, periode postmodernism, ada yang tahu nggak postmodernism artinya apa? Postmodern, arti kata post ya, pasca atau setelah. Jadi periode postmodernism ini adalah masa setelah modernisme. Pasca atau setelah adalah gerakan kultural atau budaya yang semula terjadi di masyarakat barat tetapi telah menyebar ke seluruh dunia. Barat dianggap menjadi pusat tersebarnya seni, gaya-gaya seni, pemberontakan, semua itu berasal dari barat semua ya, terutama di bidang seni, itu kemudian menyebar ke seluruh dunia. Jadi kalau dikaitkan di bidang seni postmodern apa? Hilangnya batas sekaligus hierarki antara budaya populer dengan budaya elit, budaya massa dengan budaya tinggi. Jadi sudah nggak ada lagi pengelompokan budaya atau seni, bahwa si A itu lebih bagus kelompok A daripada kelompok B. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi pengotakan seperti itu postmodern. Nah, ini ada beberapa pendapat mengenai estetika dari
para seni, artinya para ahli ya tentang seni. Ini hanya sebagian. Jadi kalau Anda mau browsing itu ada ratusan gitu ya. Jadi yang mana yang kita pakai, kemudian yang mana yang betul, yang mana yang salah, itu juga relatif. Kita nggak bisa bilang si A itu benar, si B itu salah. Ya, jadi ya tergantung kita menyikapinya dan keperluannya apa, seperti itu aja. Tapi rata-rata sebenarnya nggak terlalu jauh sih. Seperti Bruce Alsop, pengertian estetika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang proses dan aturan dalam menciptakan suatu karya seni yang diharapkan bisa menimbulkan perasaan positif bagi orang yang melihat dan merasakannya. Oke, jadi ini ada proses penciptaan karya seni gitu ya, yang diharapkan bisa menimbulkan positif terhadap manusia. Sekarang saya mau tanya, film itu karya estetik bukan? Film horor itu estetik bukan? Nah, makanya kalau kita kaitkan dengan Bruce, nggak masuk. Itu jadi orang jadi ketakutan, orang jadi panik, ya. Itu bukan seni gitu loh. Sementara ada dua bersaudara nih, ini tadi dia di Eropa Timur, ya. Kemudian dia memproduksi khusus film-film yang film horor, yang nakutin, yang buat orang takut, buat orang stres, ya kan? Terus mereka berpendapat seni itu tidak harus bahagia, seni itu tidak harus bagus, tapi sesuatu yang bisa ya mengaduk perasaan atau emosi seseorang, itulah seni. Kamu nonton drama Korea, ada drama Korea yang ujungnya itu nggak positif, negatif, ya, tapi ditonton juga. Apa itu bukan produk estetik? Ya kan? Kamu nggak bisa ngotak-ngotakin ini drama Korea yang ini estetik, drama Korea ini nggak estetik, kayak gitu. Nah, itu yang saya maksud bahwa Bruce benar gitu ya, tapi ada beberapa kasus yang ternyata nggak masuk sama Bruce. Makanya kenapa pendapat mengenai seni ini itu ada ratusan. Kalau ditanya, tadi saya ulang ya, kalau ditanya mana yang benar, iya, diserahkan lagi kepada Anda. Makanya kenapa ada ratusan, ya karena ada yang nggak setuju, itu akan muncul lagi pendapat. Ada yang kurang, pendapat sampai ratusan, dan itu nggak akan pernah selesai. Karena setiap hari itu akan ada pendapat-pendapat baru, kayak gitu. Sesuai dengan juga ada banyak aliran-aliran baru dalam seni, seperti contohnya aliran Dadaism. Dadaisme itu satu aliran, sebenarnya bukan aliran ya, orang-orang yang nggak suka sama aliran seni yang yang mapan. Akhirnya kloset ya, kayak urinal gitu ya, itu ditaruh tangan, dicam, dipamerin nih seni, kayak gitu ya. Terus singlet ajang nih seni nih ya, tapi tanpa sadar ya dia sudah membuat aliran seni baru gitu. Ngeselin ya, tapi akhirnya jadi aliran seni baru, Dadaism itu, kayak gitu artinya. Dan itu ada teorinya juga gitu. Jadi sementara tadi dari periodisasi aja itu ada yang kritik ya, ada yang modernism, terus tiba-tiba ada postmodernism. Ini nggak ada pengotakan. Jadi mau itu horor, mau itu indah ya, mau itu erotik ya, itu semua seni gitu loh. Ini juga ada menurut Bill Morris ya, pengertian estetika adalah suatu objek seni atau art. Selanjutnya, Morris juga menjelaskan bahwa pengertian estetika adalah sama dengan seni karena estetika dapat dikenakan pada berbagai objek, baik yang indah maupun tidak. Nah, ini lebih objektif nih, si Morris nih. Estetika dapat dikenakan pada berbagai objek, baik yang indah maupun tidak. Herbert Reed
Pengertian estetika adalah kesatuan dan hubungan bentuk yang ada di antara penerapan indrawi manusia. Biasanya manusia menganggap estetika ialah seni atau seni akan selalu mengandung nilai keindahan. Ini masih mirip-mirip dengan yang pertama tadi ya, dia masih menganggap seni itu berhubungan dengan keindahan. Sementara kalau kita bicara seni harus indah, kalau Anda lihat ada banyak karya-karya seni itu yang justru menggambarkan yang serem-serem gitu ya. Ada pelukis dulu namanya Jehan itu dia buat figur-figur gitu ya, figur-figur manusia bagus, itu harga dulu paling mahal di Jehan itu. Nah, begitu habis operasi, dia operasi ginjal waktu itu, pameran sempat di depan ya, di tim, karya-karyanya itu semua bertema operasinya dia, serem banget, ada gambar juga merah, darah segala macem kayak gitu ya. Itu karya seni atau bukan? Tetap karya seni, ya kan? Urusan indah atau tidak indah gitu ya, ya itu urusan Anda masing-masing, tergantung Anda menganut teori siapa gitu loh. Kan ada ratusan teori itu ya, bahwa kalau nggak indah berarti bukan seni dong. Padahal jelas-jelasan itu seni lukis kan. Nah kayak gitu, jadi artinya serumit itu estetika. Iya ya, karena setiap orang punya standar estetika masing-masing. Kira-kira Anda bisa lihat kenapa sebanyak itu ya teori estetika ya gitu ya. Terus penting nggak ini? Kadang-kadang kan gini, kadang-kadang nih mahasiswa kalau itu kata si A si B kayaknya ini banget ya, apa bete banget baca itu ya. Siapa bilang kamu dengan membaca tulisan-tulisan ini gitu ya bisa dibalikin sama kita dan realitas yang sekarang gitu, bahwa kalau kamu berpikir ternyata gue setuju nih sama dia nih gitu lah, tapi yang ini ngaco juga nih, keren kan, kita bisa bilang ini ngaco banget ke seorang ahli di situ gitu loh. Ya itu kira-kira itu yang buat Anda belajar berpikir kritis itu. Jadi kita sudah lihat tadi ya contoh-contoh bagaimana di setiap periode itu estetikanya berbeda-beda, terutama karena kita adalah desain interior, maka kita bicara di estetika desain interior. Nah, diharapkan saat Anda nanti menjadi desainer ya, Anda akan ada banyak klien yang minta, saya ingin gaya Mesir dong, saya ingin gaya Yunani dong, saya ingin gaya Romawi dong. Kalau Anda tidak tahu basic gayanya yang aslinya ya, Anda pasti akan kebingungan saat membuat di masa sekarang. Jadi karena untuk membuat gaya-gaya di masa lalu ya, Anda benar-benar harus merujuk ke masa yang lalu. Kenapa? Ciri-cirinya apa sih? Oh, kalau di Yunani dan Romawi itu semuanya balance and symmetry. Nggak mungkin di masa sekarang Anda membuatnya tidak balance ya. Kalau dulu ada fireplace-nya, ada apa? Api unggunnya, tempat api unggunnya. Sekarang ya cukup dikasih meja. Ya, ada kursi dua, yang penting balance and symmetry. Dan itu adalah standar-standar estetika seperti tadi digambar ya. Nah, minggu depan kita akan lebih detail lagi bicara estetika, terutama dalam proses desain interior ya. Kita akan bicara furniture untuk minggu depan, dan kemudian juga ada teori-teori lain ya yang bisa menguatkan teori-teori di desain interior. Baik, sampai ketemu minggu depan ya. Saya harap tidak ada yang terlambat ya, karena kita akan mulai tepat waktu. Terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.